Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah adada ma fil millah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Hadratul muhtaramin, para kiai, para alim, para ustadz, wabil khusus, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh Masjid Besar Baitur Rahim Rogo Jambi yang dimuliakan Allah. Syukur alhamdulillah sampai saat ini kita sudah memasuki asrul awakhir, fase atau periode idkum minan nar, sepertiga yang terakhir dari bulan Ramadan. Tepatnya hari ini kita memasuki hari yang ke-21. Leres nggih? Selikur nggih? Nggih. Pun kesusu 22. Jadi kesusu lebaran. Di asrul awakhir inilah Kanjeng Nabi itu memerintahkan kepada kita untuk mengencangkan ikat pinggang dengan maksud agar kita lebih giat untuk meningkatkan ibadah. Karena apa? Karena di dalam bulan suci Ramadan itu ada malam yang sangat istimewa. Salah satu keistimewaan dan keberkahan rahmat Allah turun di bulan suci Ramadan ini karena malam ini, yaitu yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Karena secara jelas hal ini disebutkan, bahkan satu surat penuh menerangkan tentang Lailatul Qadar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Bahwa Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar? Malam kemuliaan. Banyak ulama yang mengartikan malam Lailatul Qadar ini. Profesor Dr. Muhammad Quraisyhab ada yang menyebutkan, beliaunya dalam bukunya, malam penetapan, malam penentuan, malam yang sangat sempit, dan malam kemuliaan. Kita ambil dan kita petik saja, Lailatul Qadar itu adalah malam kemuliaan. Kenapa malam ini disebut malam yang mulia? Karena Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Satu malam apabila kita dapat menjemputnya dan bertemu dengan malam ini, balasan setara nilainya dengan ibadah selama 1000 bulan. Kalau dihitung 1000 bulan itu 83 tahun 4 bulan. Dan ini menjadi patokan rata-rata usia umat Kanjeng Nabi Muhammad ya sekitar itu. Kemuliaan ini semakin lengkap karena janji Allah di malam itu, ya, kebaikan-kebaikan yang itu, karena para malaikat dan malaikat Jibril turun ke langit dunia atas izin dan perintah Allah untuk mengurus segala sesuatu, termasuk di dalamnya itu kebaikan kita. Malam itu penuh dengan kedamaian, kesejahteraan. Salamun hiya hatta matla'il fajri, sampai terbit fajar.
Inilah yang diburu dan dicari oleh umat Islam ketika mereka berada di bulan suci Ramadan. Untuk apa? Untuk meraih itu, Bapak-bapak. Untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Karena apa? Di dalam Al-Quran dan di dalam hadis jelaskan tidak ada spesifik tanggal ini, malam ini tidak ada, hanya secara umum. Sehingga orang-orang yang ingin meningkatkan ibadahnya hanya diberikan simbol-simbol saja. Kapan turunnya? Tetapi yang jelas kita yakini bersama, apabila panjenengan mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan, malamnya dihidupkan dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, insya Allah pasti akan berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Persoalannya kan kadang-kadang kita keselip waktu, banyak kegiatan. Ini lepas dari mereka yang malas. Karena itu Imam Nawawi Al-Bantani membagi orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar itu ada 3. Satu, mereka yang menghidupkan, mencari, memburu malam Lailatul Qadar itu kelompok yang tertinggi, penuh semangat untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dengan cara apa? Yaitu qiyamul lail, mendirikan sholat. Mangkana man qoma Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu min dambi. Barang siapa yang mendirikan sholat pada malam Lailatul Qadar dengan keimanan yang kuat dan keikhlasan yang tinggi, maka janji Allah melalui Kanjeng Nabi akan diampuni dosanya. Maka mereka-mereka yang mendirikan sholat ketika menemukan malam Lailatul Qadar pasti mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu. Makanya Al-Imam An-Nawawi ini membagi yang pertama, yang tertiga, mereka mendirikan sholat, semua sholat ibadah sunat. Tarawih itu termasuk qiyamul lail. Misalnya panjenengan ingin menambah sholat lagi, sholat hajat, sholat tahajud, kemudian sholat tasbih, witir sudah gandeng dengan tarawih. Makanya di masjid ini selalu ada agenda untuk memburu, mengejar, mencari Lailatul Qadar. Itu ada qiyamul lail setiap malam-malam ganjil. Yang kedua, katanya Al-Imam, yaitu orang yang termasuk golongan pertengahan, di tengah-tengah, tidak tinggi tapi di tengah-tengah. Apa kegiatannya? Mengaji, deres Al-Quran, berzikir. Ada kelompok ini ngaji terus, tadarus, baik di musala masjid maupun di rumah. Malamnya dihidupkan dengan itu. Yang ketiga, yang kelompok rendah, minimalis, cukup sholat isya dan sholat subuh. Kita termasuk golongan yang mana? Yang monggo, panjenengan apa termasuk yang tertinggi, sedang-sedang, atau yang terawih saja tidak mau? Itu yang rendah. Karena apa? Matla'il fajri itu sampai terbit fajar. Jadi dia sholat isya dan sholat subuh, terawihnya tidak. Apa saja kegiatan yang bisa kita laksanakan, Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Sholat, amaliyah, ya mulail, itu bisa sedekah, membagi, memberikan. Misalnya jenengan berkeinginan menambah sedekahnya, tidak hanya memberi takjil, tidak hanya memberikan makanan asupan untuk tadarus, yang memberi sedekah pada malamnya. Karena apa? Khairum min alfi syahrin, sedekah pada malam hari itu setara nilai pahalanya dengan jenengan sedekah selama 83 tahun 4 bulan.
Sehingga banyak orang yang mencari, berusaha, juga banyak orang yang lalai, tidak memperhatikan malam yang hanya datang setiap tahun di bulan suci Ramadan. Takmir, saya pribadi berharap, mari kita bersama-sama meningkatkan ini. Mumpung usia kita masih ada, badan jasmani kita masih sehat, kita manfaatkan malam yang agung ini untuk kita cari, kita raih. Silakan Bapak Ibu. Kalau Anjing Nabi kan Asrul Awakhir itu iktikaf di masjid. Tuh. Terus pertanyaannya, kapan malam Lailatul Qadar itu turun? Lah ini, banyak teori, banyak konsep, banyak prediksi. Kalau menurut Kanjeng Nabi melalui hadisnya, saya bacakan, harrau Lailatul Qadri fil witri minal asril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil asril awakhir 10 terakhir dari bulan Ramadan. Berarti malam 21, tadi malam 23, 25, 27, 29. Ini menurut Kanjeng Nabi yaitu di malam-malam ganjil. Wah, berarti yang 21 sudah kelewatan. Ya monggo yang sisanya ini kita tingkatkan. Ada lagi Al-Imam Al-Qurtubi. Ini teori, konsep, prediksi ini ya untuk kita agar bisa meningkatkan ibadah. Menurut Al-Imam Al-Qurtubi, ini dasarnya adalah surat Al-Qadar. Surat Al-Qadar itu ada 30 kata. Inna anjalnahu sampai Matla'il Fajri itu menurut Imam Al-Qurtubi itu ada 30 kata. Ada 30 kata. Ketika salamun hiya, hiyanya itu merujuk kepada Lailatul Qadar, itu kata yang ke-27. Sehingga Al-Imam Al-Qurtubi berpendapat malam Lailatul Qadar itu sering dan banyak dijumpai pada malam ke-27. Ini yang pertama Al-Imam Al-Qurtubi. Yang kedua, jumlah huruf Lailatul Qadri itu ada 9. Kalau kita hitung. Lailatul Qadri, lam, ya, lam, ta, alif, lam, qaf, dal, ro, itu ada 9. Kata Lailatul Qadri itu aja 3. Di dalam surat Al-Qadar. 3 kali 9 berapa Pak? 27. Sehingga teori ini kalau misalnya panjenengan pakai memburu, mencari malam untuk mendapatkan Lailatul Qadar, bisa jadikan referensi malam 27. Ini menurut Al-Imam Al-Qurtubi. Menurut Imam Al-Ghazali lain lagi. Ini berdasarkan awal Ramadan itu dimulai. Nah, misalnya di dalam bukunya, apabila awal Ramadan itu jatuh pada hari Ahad atau Rabu, maka malam Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-29. Sekali lagi, menurut Imam Ghazali, apabila puasa pertama awalnya itu jatuh pada hari Ahad atau hari Minggu atau hari Rabu, maka malam Lailatul Qadar itu diperkirakan menurut prediksi Imam Ghazali jatuh pada malam 29. Yang kedua, apabila awalnya itu hari Senin, puasa pertamanya, maka malam Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-21. Yang ketiga, apabila awal Ramadan itu jatuh pada hari Selasa atau hari Jumat, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-27. Yang keempat, apabila kita puasa awal mengalami Ramadan itu menjalani Ramadan jatuh pada hari Kamis,
maka malam Lailatul Qadarnya ke-25. Jika puasanya pada hari Sabtu, menurut Imam Al-Ghazali, diperkirakan jatuhnya malam Lailatul Qadar itu malam ke-23. Apabila kita merujuk kepada prediksi Imam Al-Ghazali, kemarin awal Ramadan itu jatuh pada hari Sabtu. Monggo kalau ini dijadikan pedoman, berarti malam Lailatul Qadar insya Allah jatuh pada malam 23. Insya Allah, Pak. Karena Allah yang menentukan. Ini prediksi para ulama yang ingin memberikan kemudahan kepada umat Islam agar bisa meningkatkan ibadah untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kalau sekarang 21 sudah lewat, ya kita siap-siap saja. Malam 23, 25, 27 utamanya untuk meningkatkan ibadah kita. Mari Pak, kesempatan ini kesempatan yang sangat berharga. 83 tahun 4 bulan ini adalah usia manusia. Sehingga takmir berharap panjenengan mengundang, mari ikut malam Lailatul Qadar, sholat di sini. Nggih. Tadarus, monggo ingin sedekah takzil, monggo sedekah, misalnya saya niat ingin membantu masjid untuk renovasi kubah di tingkat amalnya. Ya, barangkali ini menjadi amal kita diterima pada saat malam Lailatul Qadar, maka 83 tahun 4 bulan pahalanya senilai itu. Mudah-mudahan kita diberi rezeki yang banyak, ya, diberikan amal sehingga kesehatan jasmani rohani kita bisa kita gunakan untuk beribadah, utamanya di 10 malam terakhir ini untuk dapat kita raih capai Lailatul Qadar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Adilna syairul asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jamil muslimina wal muslimat al mu'minina wal mu'minat Allah. Allahumma salimna min afati dunya wal akhirati wa fitnati ma inna Rabbana atik riqabana wa riqaba abaina wa ummatina wa jadina wa duriyatina minan nar rahmatika Allahumma ballighna lailatul qadri bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma